Ilmu pelet ini bisa digunakan jarak dekat maupun jarak jauh. Bagi siapa saja yang menguasai keilmuan pelet jarak jauh ini, maka akan dengan mudahnya dapat menundukkan lawan jenis dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Semoga para saudara sehat selalu dimanapun berada. Bagi yang mengamalkan keilmuan dimanapun, semoga mendapatkan keberkahan, amin. Alhamdulillah, kali ini kami akan menurunkan sebuah ilmu pelet jarak jauh yang sangat ampuh sekali, yang bisa digunakan oleh baik pria maupun wanita. Pelet super ini tergolong jenis pelet yang kinerjanya sangat cepat. Bila diritualkan dengan khusus untuk memudahkan para pengamalnya yang ingin mendapatkan jodoh, pacar, maupun memikat dalam hal bisnis agar para relasi tunduk kepada kita. Tentu saja Anda mengamalkannya dengan serius. Insya Allah keberhasilan akan saudara dapatkan. Berikut cara mudah untuk memelet baik pria maupun wanita jarak jauh yang bisa diamalkan oleh siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan juga keyakinan. Amalan pelet wanita ini dikhususkan untuk jarak jauh. Jadi bila orang yang saudara sayang berada di tempat yang sangat jauh, terutama Anda ada di kota A, dia ada di kota B, maka seperti hubungan jarak jauh yang jarang bertemu. Hal ini akan membuat rentan perselingkuhan, pengkhianatan, dan sejenisnya. Maupun saudara kenal oleh lawan jenis tersebut, karena keterbatasan waktu dan tempat tidak bisa bertemu, dan agar si dia bisa teringat kepada kita. Banyaknya yang mencari cara untuk memikat wanita jarak jauh yang sangat ampuh dan teruji. Dalam ilmu pelet ini akan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat berbeda-beda setiap orang yang mengamalkannya. Hal ini dikarenakan karena niat dan kesungguhan yang juga berbeda-beda. Semakin yakin dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, maka ilmu yang miliki saudara akan semakin kuat. Dan energi pelet yang saudara kirimkan kepada diri wanita tersebut, walaupun jarak jauh, maka dia akan terbayang-bayang mencintai saudara. Kita langsung saja berikut mantra doanya agar kita memiliki keilmuan pelet jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Owah kinsir sifating urip, kang owah mung katresnanku, manjing dadi sawiji sak jiwa lan sak raga, kalayan jiwa ragane si ... sebutkan nama si dia, anak turune Kanjeng Nabi Adam, cara pisah selawase gesang. Mantra tersebut dibaca sebanyak 11 kali, yaitu setiap malam menjelang saudara mau tidur, sembari membayangkan wajah atau foto yang saudara tuju atau si target. Dan di saat mau tidur tersebut, bayangkan bila saudara mampu menaklukkan hatinya dan bisa bersanding dengan dirinya di sampingnya. Setelah saudara melakukan hal tersebut, lalu silakan untuk beranjak tidur. Lakukan sampai si wanita tersebut terbayang-bayang wajah saudara dan dia akan cepat untuk menghubungi saudara. Jadi tunggu reaksinya si dia. Bila tidak ada kabar, mungkin dia tidak tahu nomor saudara, mungkin dia tidak tahu alamat saudara, maka lebih baik hubungi dia lebih dahulu. Untuk memastikan reaksi mantra pelet jarak jauh ini berfungsi dengan baik, kami sarankan tidak untuk digunakan hal-hal yang negatif. Manfaatkan dan gunakan untuk kebaikan saja. Semoga bermanfaat amalan ilmu pelet wanita jarak jauh.
bersama channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dimanapun berada, semoga selalu diberi kerezekian, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi saudara, baik itu pria dan wanita, yang sering kesulitan dalam mendekati seseorang, baik itu orang yang tidak kita kenal maupun orang yang kita kenal. Dan bagi saudara yang sering berjualan atau menjadi sales marketing atau menjadi bawahan karyawan dan lain-lainnya, pastinya membutuhkan ilmu lobby, ya, ilmu PDKT, agar dagangan kita, penjualan kita cepat memenuhi target dan cepat laku tentunya. Hal ini bisa dimanfaatkan bagi pedagang kecil maupun pedagang besar, maupun yang melobi-lobi proyek besar maupun kecil dan lain-lainnya. Bagaimanakah dengan sarana ilmu spiritual batin ini kita bisa menundukkan hati seseorang yang kita tuju? Ilmu ini terkenal dengan pengasihan pelet jabat tangan. Nah, bagi saudara yang menginginkan mempraktekannya, maka orang yang dituju dia akan tunduk dan mengikuti ucapan kita dalam kancah kebaikan, ya. Kita tidak boleh menipu dengan ilmu ini. Ilmu ini bukan hipnotis atau gendam, tapi mempunyai dua unsur ilmu tersebut. Jadi lebih simpel, dengan mengandalkan doa dan mantranya tanpa tirakat apapun. Tentu saja saudara harus hafal di luar kepala doa dan mantranya tersebut, yang mempunyai doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum kasfim ma'kul. Faja'alahum kasfim ma'kul. Dibaca 3 kali, ya. Lalu dilanjutkan Allah kinasihan, dibaca 1 kali. Nah, baca doa di atas sebanyak 3 kali. Lalu tiupkan ke telapak tangan saudara sebelum berjabat tangan dengan orang yang dituju, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Faja Allahum kasfim ma'kul. Faja Allahum kasfim ma'kul. Faja Allahum kasfim ma'kul. Allah kinasihan. Lalu tiupkan. Nah, saat genggam ini langsung berjabat tangan kepada orang yang dituju. Jabat tangan dia seperti ini, menjabat tangannya, ya. Tek. Nah, saat saudara menjabat tangan, ibu jari saudara, ya, tekan ke telapak tangan orang tersebut. Tekan pelan-pelan aja seperti ini. Tekan, ya. Tekan 3 kali. 1, 2, 3, ya. Seperti itu. Dan ibu jari ini kunci dari mantra tersebut. Saat pegangan, tekan pelan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sambil saudara memandang wajah atau mata orang tersebut, ya. Untuk menguasai ilmu ini, setiap malam Jumat habis Isya, bacalah amalan tersebut sebanyak 99 kali, ya. Jadi doanya dibaca Faja Allahum kasfim ma'kul, ya. Faja Allahum kasfim ma'kul. Faja Allahum kasfim ma'kul 3 kali. Allah kinasihan, ya. Langsung tiupkan sampai 99 kali hitungan. Nah, itu untuk memperkuatnya setiap malam Jumat habis Isya baca sebanyak 99 kali. Dan untuk menggunakannya pun, ya, siapa saja, orang yang dikenal maupun tidak dikenal, saudara baca dulu doanya, lalu
langsung bisa untuk berjabat tangan. Kuncinya ada di ibu jari. Maka orang yang dituju tersebut, insya Allah dia akan menuruti ucapan saudara, dan ucapan saudara akan dipercaya kepada orang tersebut. Jadi ilmu ini bisa dimanfaatkan bagi pedagang, bagi karyawan, bagi sales, atau pelopi-pelopi yang lainnya ya, yang berhubungan dengan orang banyak, maupun kepada saudara yang belum mempunyai kekasih atau lainnya untuk PDKT atau untuk mendekati seseorang agar dia terpesona, agar dia mau berbicara dengan saudara, agar dia luluh kepada saudara. Bisa dimanfaatkan ilmu pengasihan dengan jabat tangan ini yang kuncinya ada di sini. Nah, ini dipadukan dengan doa tersebut, wajah Allahum dan seterusnya. Dengan energi jabat tangan yang saudara miliki, saudara akan mempunyai ilmu magnet pengasihan jabat tangan tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi jabat tangan hanya sebagai sarana untuk PDKT ya. Bila sudah bersentuhan kulit dengan orang yang dituju, maka saudara akan bisa masuk ke samudra hatinya. Hal ini sering sekali dilakukan oleh pelopi-pelopi ya, atau marketing-marketing, atau orang yang berhubungan dengan orang banyak. Itu mempunyai rahasia ada di jabat tangan, dan saudara bisa menggunakan dan memiliki ilmu ini secara mudah tanpa tirakat bertele-tele. Jadi setelah mendengarkan dan menerima ijazah dari Mbah Salim ini, saudara bisa mengamalkannya dan langsung bisa menggunakannya. Bedakan saudara jabat tangan dengan biasa, lalu bedakan saudara berjabat tangan dengan ilmu dari Mbah Salim ini. Rasakan bedanya ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia akan luluh kepada saudara, dan 1 kali pun akan ada efeknya yang luar biasa. Jadi saudara harus berlatih dulu agar tidak grogi. Syaratnya saudara tidak boleh grogi atau ragu, karena dengan ragu dan grogi akan melunturkan energi ilmu jabat tangan ini. Jadi berlatihlah di cermin ya, dengan membaca doa tersebut, berlatihlah. Nah, setelah menguasai atau bisa, langsung praktekkan, entah kepada teman dekat atau kepada orang yang baru dikenal untuk latihan, agar mahir dengan sendirinya nanti. Sering saudara praktek, maka ilmu ini akan semakin besar daya pamungkasnya, dan saudara insya Allah tidak akan kesulitan dalam mendekati seseorang yang dituju ya, baik itu asmara, perdagangan, pelopian, marketing, dan lain-lainnya, tanpa pelet apapun, tanpa sarana apapun. Semoga dengan memiliki rahasia ilmu pengasihan pelet jabat tangan ini, saudara akan dipermudah dalam berurusan dengan orang lain, baik dikenal maupun tidak dikenal. Manfaatkan ilmu ini, semoga menjadi keberkahan, jalan keluar keberuntungan, kerezekian kepada saudara semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Salam taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun saudara berada, semoga saudara diberi kemudahan dalam belajar apapun, baik belajar ilmu kehidupan yang bermanfaat. Dan di dalam pertemuan ini Mbah Salim akan memberikan sebuah ijazah yang sangat luar biasa, yaitu kunci menguasai segala macam ilmu, terutama ilmu pelet. Bagi saudara yang kesusahan atau sering gagal dalam mempelajari ilmu pelet, semoga dengan ilmu ini saudara akan mudah menguasainya. Sebelum kita menginjak sesi selanjutnya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum, silahkan di share dan subscribe channel Mbah Salim agar bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan keilmuan ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan cara yang sangat logis yang mungkin lebih bisa
masuk akal, dicerna oleh akal kita dalam membangkitkan sebuah energi kekuatan pengasihan, aura pengasih yang bisa menundukkan istilahnya pelet atau pemikat sukma di dalam diri manusia. Hanya dengan nafas bismillah, maka saudara sebenarnya mampu menguasai ilmu tersebut. Karena di dalam nafas bismillah itu mengandung senyawa pengasihan dan kasih sayang. Selain daripada itu, nafas juga mengandung senyawa, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Dan yang terakhir, di dalam nafas bismillah juga mengandung senyawa hawa nafsu yang menyatu di dalam tubuh kita. Sesungguhnya banyak sekali senyawa-senyawa atau istilah kimianya atom-atom energi yang terdapat dalam sebuah nafas. Dan sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini, para ahli bekerja keras untuk mengungkap rahasia nafas itu. Namun sampai sekarang pun belum bisa dipecahkan rahasia-rahasia nafas tersebut. Bahkan orang-orang yang ahli pernafasan pun bekerja keras, baik orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu metafisika, spiritual, maupun orang-orang yang bekerja murni dalam pernafasan tersebut, seperti diantaranya para ahli pernafasan, tenaga dalam, para ahli dokter profesional dalam bidang nafas. Jadi nafas ini masih sangat rahasia. Hanya beberapa persen saja yang diungkap, tapi lainnya sangat sulit diungkap. Karena di dalam nafas itu, di antara ribuan bahkan jutaan senyawa-senyawa yang sangat kecil terurai atau terkandung menjadi satu dalam unsur nafas, yang salah satunya akan Mbah Salim ungkapkan malam ini dari berbagai unsur nafas. Nah, mengenai nafas yang bisa diracik sedemikian rupa untuk membangkitkan sesuatu kekuatan pengasihan yang luar biasa, pemikat sukma ataupun ilmu pelet dengan kadar yang tinggi. Dengan caranya yaitu, jika saudara memiliki waktu luang ya, atau waktu santai sekitar 5 menit saja, maka silakan saudara duduk bersila seperti orang meditasi menghadap ke kiblat dalam posisi tenang, rileks, santai. Ataupun saudara bisa berbaring ya, bisa berbaring dengan santai. Nah, cobalah saudara membiasakan bernafas ketika menghirup nafas melalui hidung. Nah, seperti ini. Lalu bacalah dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tarik nafas melalui hidung dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu narik nafas ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hitungi 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 detik, keluarkan nafas pelan-pelan melalui mulut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan nafas pelan-pelan. Nah, Mbah Salim ulangi lagi. Duduk santai, rileks, pikiran tenang, rileks, santai. Setelah itu tarik nafas lewat hidung. Kita mulai. Tarik nafas, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hitungi 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah 7 detik hitungan, keluarkan nafas pelan-pelan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mengeluarkan nafas sambil mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rileks lagi, santai. Ulangi lagi dengan tarik nafas, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hitungi 7 hitungan, keluarkan nafas lagi lewat mulut. Nah, ulangi sampai 5 menit ya. Hal ini bisa dilakukan seminggu 3 kali atau setiap hari dilakukan lebih bagus. Jadi tidak terbatas ya. Semakin sering semakin luar biasa. Bila ini sudah selesai, langsung kita mempraktekkan yang pertama kekuatan nafas, petunjuk terlebih dahulu. Yang caranya ialah saudara memandangi seseorang yang tengah memakan menggunakan sebuah sendok atau garpu ya, sambil kita melakukan pernafasan. Dengan melakukan pernafasan seperti di atas ya,
niatkan sendok yang dipegang orang tersebut di tangan kanan, ya, saudara niatkan untuk dipindahkan ke tangan kiri. Jika orang yang tengah makan itu benar-benar memindahkan sendok di tangan kanannya ke tangan kiri, maka kekuatan nafas penunduk sejati akan aktif, ya. Selanjutnya bisa saudara gunakan. Jadi ilmu ini bisa dites ke teman atau sanak famili, ya, untuk sementara. Contohnya, saudara mempunyai teman, dia makan pakai sendok. Saat makan, dia menggunakan sendok dengan memakai tangan kanan. Anda duduklah antara beberapa meter ke arah teman saudara. Bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter atau lebih. Yang penting kelihatan secara nyata. Nah, saudara tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan ridhamu ya Allah, semoga sebutkan teman saudara yang lagi makan, sebutkan namanya. Setelah disebutkan, semoga sendoknya dialihkan ke tangan kiri ya Allah. Tarik nafas, tahan sambil memandangi teman saudara tersebut. Lalu hitungan 7 detik, keluarkan napas pelan-pelan. Tiupkan ke arahnya si teman saudara yang lagi makan. Nah, bila satu kali ini belum berhasil, ulangi beberapa kali. Insya Allah dengan antara sadar dan tidak sadar, teman saudara itu akan bergantian sendoknya. Sebelumnya dia makan dengan sendok tangan kanan, ya, dipegang. Lalu tiba-tiba dia memegang sendoknya di tangan kiri gantian. Apalagi si teman saudara makannya pakai sendok dan garpu. Sendok ada di tangan kanan, garpu ada di tangan kiri. Tiba-tiba setelah saudara membacakan itu, garpunya dipindahkan. Maka ilmu ini sudah masuk, berhasil saudara melakukannya dengan energi penakluk. Ya, bila teman saudara hanya makan pakai sendok dan dialihkan ke tangan kiri, itu juga berhasil. Ilmu ini berhasil menguasainya. Tapi bila gagal, ulangi lagi. Berarti energi saya kurang kuat untuk mendorong menyerang sarafnya. Ya, diperlukan secara kontinu atau berlatih lebih dahulu agar kita mengumpulkan energi di dalam diri kita semakin kuat. Setelah kuat, dorong menyerang sarafnya. Itulah rahasia ilmu penakluk. Tanpa puasa apapun, saudara bisa mengalihkan pemikirannya si target sesuai kehendak saudara. Sendok berubah dialihkan ke tangan kiri, sebelumnya tangan kanan akan pindah. Nah, itu salah satu pengetesannya. Ilmu ini langsung bisa dites uji coba dimanapun berada. Dan untuk mengetes, untuk menundukkan lawan jenis atau target, maka cukup dirubah saja niatnya agar si titik-titik si target sebutkan namanya. Sebelumnya seperti tarik nafas, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tarik tahan, sebutkan namanya agar welas asih atau tunduk kepada kita. Hembuskan napas ke arahnya. Bisa diserang secara berhadapan atau jarak jauh, ataupun lewat foto, bukan ke fotonya, ataupun lewat jarak yang tak terbatas, atau luar kota, antar provinsi, antar negara, ya. Untuk menyalurkan, untuk mengantarkan energi kita itu memerlukan energi yang kuat. Jadi saudara harus banyak mengumpulkan energi-energi tersebut lewat nafas bismillah. Jadi latihan saudara secara rutin itu tidak akan sia-sia. Semakin sering dilakukan, semakin bagus dalam mengasahnya. Berarti saudara sudah mengumpulkan begitu banyak energinya, lalu bisa untuk menaklukkan siapa saja. Perlu saudara ketahui, energi kita harus lebih dahsyat atau lebih kuat daripada energi si target. Bila kita menyerang si target, menundukkan si target, namun energi si target lebih besar dan kita lebih kecil, maka kita yang akan kerepotan. Jadi saudara selama ini tidak menyadari, bila menyerang seseorang, ukur kadar kita, mampu tidak, besar mana energi kita dengan si target. Jadi kenapa sering gagal saudara dalam menjalankan ilmu pelet, ilmu pengasihan dan sejenisnya? Karena saudara tidak menyadari bahwa energi si target lebih besar daripada energi kita. Maka untuk itu rahasia napas bismillah ini untuk mengumpulkan energi daya penakluk yang lebih besar. Dengan mengamalkan ilmu ini akan mampu menundukkan siapapun. Jadi kumpulkanlah energi-energi ini di dalam tubuh saudara lewat nafas bismillah.
Nah, semoga saudara memahami kenapa sering gagal dalam mempelajari ilmu pelet, ilmu penaklukan cinta, asmara, ilmu gendam, ilmu-ilmu asmara lainnya. Karena energi saudara lebih kecil daripada energi si target. Hajar dengan nafas bismillah ini, silakan diamalkan bagi yang berkenan. Bagi yang tidak berkenan, silakan abaikan saja. Tapi ingat, kegagalan akan terus menghantui saudara dalam mempelajari ilmu penakluk tanpa nafas bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.